Ada orang yang rela menunggu dengan sabar hanya untuk sebuah kabar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruang Tunggu. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup membuat jantung berdebar. Bagaimana tidak, film ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang tidak sengaja mengusik pria tua dengan kepribadian yang unik. Ia bisa membunuh orang kapan saja. Film ini berjudul I Can Buy yang rilis pada tahun 2002. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Di awal film diperlihatkan dua orang pemuda yang sedang menyatroni rumah orang kaya. Mereka membuat grafiti yang bertuliskan I Can Buy pada dinding rumah itu. Setelah selesai, mereka pun keluar dan mengganti pakaiannya. Mereka bernama Toby dan Jay. Saat pemilik rumah datang, seketika mereka dikejutkan dengan tulisan yang ada di dinding rumahnya. Keesokan harinya, terlihat Jay yang sedang menjadi kuli di kediaman seorang hakim dan membuatnya ingin melihat dan masuk ke rumah hakim itu. Jay lalu mengambil foto dari seri modem WiFi yang dipakai di rumah itu dan mengirimkannya kepada Toby, namun tiba-tiba pemilik rumah datang melihatnya. Jay mengatakan kalau ia ingin ke toilet namun tidak tahu arahnya kemana. Dengan basa-basi, Jay berkata hakim itu mirip sekali dengan ayahnya. Sepulangnya di rumah, Jay menceritakan kepada pacarnya jika ia tadi bekerja di rumah seorang hakim bernama Hector Black. Ternyata pacarnya mengenal nama hakim itu dan meminta Jay menanyakan pada hakim Black untuk mengecek proposal disertasinya. Di sini, pacarnya juga mengabarkan kepada Jay jika ia akan segera menjadi seorang ayah. Jay yang senang pun langsung bertemu dengan Toby di sebuah kafe. Toby ingin memulai rencana untuk masuk ke dalam rumah hakim Black. Namun, Jay mengatakan ia tidak bisa melakukan hal itu lagi karena pacarnya sedang hamil dan ia akan menjadi seorang ayah. Ia tidak mau jika dirinya masuk penjara lagi karena anaknya akan membutuhkannya. Jay mengatakan Toby bisa tetap melakukan itu, namun dia tidak ingin terlibat. Adegan beralih pada seorang wanita yang sepertinya seorang psikiater, sedang berbincang dengan pasiennya bernama Faisal. Faisal mengatakan ia tertarik di bidang komputer, namun orang tuanya memasukkannya ke fakultas kedokteran. Dan ia tidak bisa menolaknya karena ibunya bekerja keras untuk menghidupi dia dan adiknya. Lalu wanita itu mengatakan sebaiknya ikuti saja saran dari orang tua. Terlihat Toby sedang melihat liputan yang membahas tentang I Can Buy, dan rupanya wanita psikiater itu adalah ibunya. Hubungan Toby dan ibunya ternyata kurang baik. Lalu ibunya Toby menyuruh untuk membereskan dapur. Namun Toby mengatakan ia akan membereskannya pulang nanti. Toby pun memulai aksinya masuk ke dalam rumah hakim Black. Ia memindahkan foto dan akan menulis grafiti di tembok itu. Namun, Toby dikejutkan dengan suara yang berasal dari ruang bawah tanah. Ia mengikuti sumber suara itu. Di saat bersamaan, Hakim Black melihat sinyal CCTV di rumahnya hilang dan mengatakan pada teman polisinya ia akan pulang untuk memeriksanya. Rupanya, suara itu hanya berasal dari kipas angin tua. Selanjutnya, Toby yang masih penasaran menggeser sebuah lemari yang sedikit mencurigakan. Namun, tiba-tiba Toby kaget setengah mati setelah melihat dari lubang pintu yang ia temukan. Di saat bersamaan, Hakim Black telah sampai di rumahnya. Saat Hakim Black merasa ada sesuatu yang mencurigakan, ia mendengar suara pintu yang tertutup dan segera memeriksanya. Beruntung, saat itu Toby sempat bersembunyi dan selamat dari hakim itu. Toby pun langsung mendatangi Jay dan menceritakan jika ia memasuki rumah hakim itu. Namun, alih-alih mendengarkan apa yang ingin Toby sampaikan, Jay malah seakan-akan tidak mau ikut campur dengan apa yang akan dilakukan oleh Toby.
Toby yang merasa kesal menelpon polisi agar dapat menyelidiki rumah Hakim Black dengan tuduhan penculikan. Namun, dua polisi yang pagi-pagi mendatangi rumah Hakim Black hanya melihat-lihat sebentar lalu mereka pergi lagi. Toby yang dibuat semakin kesal karena sikap dua polisi itu yang tidak sesuai harapannya, kembali ke rumah dan memikirkan cara menyelesaikan permasalahan itu. Namun, di rumah Toby hanya mendengarkan omelan ibunya karena Toby tidak mau membereskan dapur yang berantakan. Karena ulah Toby pun, sang ibu dan Toby sangat sering bertengkar karena mereka tidak saling memahami satu sama lain. Lalu, Toby pergi meninggalkan ibunya. Saat Hakim mulai keluar rumah dengan mobilnya, Toby kembali masuk rumah itu yang ternyata isi dalam ruangan yang dilihat kemarin adalah seorang pria yang sudah lama disekap. Seolah menjebak Toby, Hakim Black kembali ke rumahnya saat itu juga, yang mana itu membuat Toby harus mengembalikan si pria malang ke dalam ruangan. Hakim Black membuka ruangan dan memarahi pria itu karena mengompol. Dengan marahnya, Toby hendak menghantam kepala si Hakim. Namun, sayangnya aksi Toby gagal karena menginjak air kencing pria itu. Lalu, ia terpeleset dan langsung dibunuh si Hakim. Selanjutnya, Hakim Black membakar semua barang bukti, termasuk jasad Toby yang sudah menjadi abu. Lalu, ia membuangnya ke dalam toilet. Si ibu yang menyadari kalau Toby belum juga pulang dan ia merasa bersalah karena pertengkarannya, lalu melaporkan hilangnya Toby kepada polisi. Yang dalam kasus ini akan ditangani oleh seorang detektif bernama Ella. Detektif menanyakan beberapa pertanyaan karena Toby sudah menghilang selama 3 hari. Jay yang penasaran lalu mendatangi rumah Hakim Black. Ia mengambil surat dari kotak pos yang ada di sana. Namun tiba-tiba polisi mendatanginya, yang ternyata Hakim Black sudah mengawasinya dari dalam rumah. Jay pun dibawa ke kantor polisi. Jay mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada polisi, karena anaknya sebentar lagi akan lahir, jadi si polisi membebaskannya. Saat itu, Jay masuk ke rumah Toby dan mengejutkan ibunya. Ia mengira kalau Toby yang pulang, namun ternyata hanya Jay yang sedang mencari petunjuk dari hilangnya Toby. Jay mengatakan kalau Toby mempunyai tempat rahasia dan Jay pun menunjukkannya. Dan ternyata ada surat di dalamnya. Keesokan harinya, ibu Toby membawa surat itu yang mana di sana tertulis jelas alamat rumah Hakim Black yang pernah dilaporkan oleh Toby. Ibu Toby mencari tahu tentang Hakim Black. Begitu juga dengan detektif Ella. Ia meyakini jika laporan penyekapan dari pemuda anonim waktu itu adalah dari Toby. Lalu, detektif Ella mendatangi rumah Hakim Black dan memeriksa semua ruangan, tidak terkecuali ruang bawah tanahnya. Dan detektif Ella menemukan ruang penyekapan itu. Namun sayangnya pria yang disekap waktu itu sudah tidak lagi di sana. Lalu detektif menanyakan kalau lubang pintu hanya untuk melihat dari luar ke dalam saja. Namun tiba-tiba Hector Black berkata, cuma itu saja, padahal kau terlihat cerdas. Tersinggung dengan perkataannya, detektif Ella membawa Hakim Black ke kantor polisi. Namun, saat di kantor polisi, Hakim Black dibebaskan karena memang temannya adalah kepala polisi di kota itu. Kecewa dengan semua yang terjadi, ibu Toby mulai mengawasi gerak-gerik Hakim seorang diri. Lalu, scene berpindah memperlihatkan si Hakim sedang dipijat oleh seorang pria. Yang ternyata, pria itu adalah hombreng. Yang membuat Hakim Black mengundang pria itu untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Hakim Black menawarkan minuman kepada pria itu, lalu bercerita jika dulu ada seorang pria imigran asal India bernama Rapi yang diundang oleh ayahnya untuk datang ke rumah sebagai asisten rumah tangga. Lama-kelamaan, ayahnya mengajak Rapi ke kamarnya dan menyuruh ibu Hakim Black untuk tidur di ruang tamu. Kemudian, Hakim Black melihat sang ibu bunuh diri dengan pergelangan tangan yang teriris. Terlihat amarah bergejolak dalam diri Hakim Black karena tidak pernah menyangka jika ia dan ibunya akan tergantikan oleh seorang pria.
Mulai merasa tidak nyaman dengan cerita si hakim yang seolah-olah menyudutkan kaum hombreng, pria itu meminta izin untuk ke kamar mandi. Tiba-tiba saat ia masuk ke dalam sana, tubuhnya hilang kendali hingga hampir tak sadarkan diri. Lalu pria itu bertanya apa yang selanjutnya terjadi dengan Rapi. Saat Hakim Black mengatakan ia telah membunuhnya, tiba-tiba pria itu sudah lompat dari jendela. Hakim Black yang hendak mengejar pria itu terhenti karena melihat ada seseorang di dalam mobil yang sedang mengawasinya. Lalu Ibu Toby menyelamatkan si hombreng. Keesokan harinya, Ibu Toby memberitahu Jay tentang apa yang terjadi. Namun si hombreng mengatakan tidak mau melapor ke polisi karena dia adalah seorang imigran. Saat si hombreng keluar dari tempat kerjanya, tiba-tiba Hakim Black menemuinya lagi dan berkata jika dia tidak ikut bersamanya, maka ia berjanji si hombreng tidak akan pernah bisa pulang ke tempat asalnya. Yang ternyata Hakim Black ingin tahu dengan siapa ia berinteraksi. Saat itu si hakim mengetahui jika orang yang selalu mengawasinya adalah Ibu Toby, pria yang telah ia bunuh. Kemudian Ibu Toby pergi ke rumah Jay dan melihat anak Jay yang sudah dianggapnya sebagai cucu sendiri. Saat itu Ibu Toby mengajak Jay keluar dan mengatakan jika ia sudah tahu perbuatan Toby dan Jay yang sering membobol rumah orang kaya. Lalu ia meminta bantuan Jay untuk masuk ke dalam rumah Hakim Black. Namun Jay menolaknya dengan alasan jika ia tertangkap, maka orang kulit hitam sepertinya akan dipenjara dengan waktu yang sangat lama. Beberapa hari kemudian, Ibu Toby pun nekat memasuki rumah Hakim Black seorang diri. Saat ia sudah di dalam, ternyata si hakim sudah tahu dan langsung menangkap Ibu Toby. Saat itu, terlihat si hakim hendak mencacah tubuh si hombreng yang sudah tidak bernyawa lagi. Lalu Ibu Toby bertanya di mana Toby berada. Lalu dengan santainya si hakim menjawab jika Toby sudah menjadi abu dan abunya sudah dibuang ke dalam toilet. Beberapa hari kemudian terlihat Jay yang mendatangi kediaman Toby karena sudah 1 minggu tidak ada kabar dari ibunya. Jay yang melihat rumah Toby tidak ada siapa-siapa kemudian pergi ke rumah Hakim Black dan mendapati jika rumah itu sudah tidak ditempati lagi. Lalu Jay mencari tahu di mana alamat terbaru si hakim, dan ia mendapatkan informasi dari pacarnya jika si hakim akan menghadiri acara reuni sekolahnya hari ini. Setelah selesai dari acara itu, Jay melihat Hakim Black langsung mengikutinya sampai ke rumah barunya. Lalu ia menyerang Hakim Black yang sedang tidur. Si hakim yang mampu lolos berbalik akan menyerang Jay, dan perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Karena fisik yang sudah letoy, Jay pun berhasil mengalahkannya. Sayangnya, Ibu Toby dan si hombreng tidak ada di sana, yang kemungkinan telah mati. Dan film pun diakhiri dengan tertangkapnya si hakim dengan bukti seorang pria di tempat penyekapan. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini.